Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hadi Syarif Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan korelasi pada data NSPT yang akan kita gunakan pada pembuatan atau perhitungan dari data-data di NSPT sendiri. Nah, untuk sumbernya saya dapatkan dari buku korelasi di buku PUPR, yang dimana di sini saya mengambil dari Paulus, lalu juga Asto dan juga Price and Favre. Lalu di sini juga memakai korelasi untuk CV dan LL. Oke, baik. Untuk di sini yang pertama kita gunakan tabel korelasi seperti ini, yang dimana di sini mengenai yang kolom pertama itu ada di nilai n, terus kedua gamma sat, yang ketiga nilai pori atau E, selanjutnya ada CV atau consolidation, gamma W sat, lalu V koreksi, CU, C aksen, gamma dry, N, lalu juga LL dan LGS. Gitu. Oke, baik. Untuk di sini sendiri, nah ini caranya adalah kita menggunakan perumusan forecast atau perumusan masa depan, yang dimana akan diperkirakan nilainya di Excel sendiri. Untuk nilai dari ini 0 terus 0,5, berarti kita mengisinya di 0, ini ditambahin 0,5 semua karena kita merencanakan yaitu berkelipatan 0,5. Lalu untuk di sini adalah rumusnya adalah forecast. Kita mengacu pada rumus dari Paulus, yang dimana kita mendapatkan nilai n di sini, diketahui nilai n, lalu diketahui nilai gamma sat, lalu QU dan CU. Nah, kita gunakan adalah nilai n dan juga gamma sat. Ini sama dengan forecast. Forecast kita klik di sini. Nah, kita klik nilai NSPT-nya. Habis itu kita lihat kalian pakai koma atau titik koma. Itu tergantung dari Excel yang kalian gunakan. Lalu kita gunakan di sini ada nilai gamma satnya. Nilai yang akan dicari dulu. Ini sudah saya sebelum itu sudah saya kelompokkan, yang dimana dia itu adalah rentang 0 sampai 2, 2,5 sampai 4, 4,5 sampai 15, sesuai dari data yang sudah ada ditentukan oleh Paulus. Di sini untuk rentang 0 sampai 2, di sini menggunakan tabel 1 dan tabel 2. Ini sama dengan forecast. Forecast kita nilai n-nya, habis itu koma atau titik koma, kita menggunakan nilai gamanya, nilai yang akan diketahui atau yang akan dicari, itu kita F4 atau kita kunci, lalu koma nilai n-nya. Ini juga kita kunci juga. Lalu kita enter. Nah, ini semua kalian gunakan komanya 3 atau 2 saja sudah cukup. Saya ambil 2. Lalu untuk di sini kalian drag sesuai dengan warna yang sudah saya plotkan. Seperti ini. Sama juga dengan hal yang ini, sama dengan forecast berat nilai n-nya, koma, dia berarti rentangnya di 2,5 sampai 4. Jadi ini nilai gamma satnya dulu, habis itu kita kunci, habis itu kita koma lagi di 2 sampai 4, kita kunci. Ini kita drag sesuai warnanya. Sama halnya untuk yang berikutnya.
Ini berarti dinilai 4 sampai dengan 15. Kita kunci. Kita masukkan di sini yang nilai n-nya. Kita lalu dikunci ini, jangan lupa dikunci. Kita drag sesuai warna yang sudah saya plotkan. Jadi untuk warna-warna yang sudah saya gunakan di sini itu mudah mengacu pada tabel-tabel yang diketahui ini, agar korelasinya itu bisa mendetail dan juga nilainya itu bisa sesuai seperti itu. Lalu di sini adalah jadi nilai 15 sampai 16 seperti di sini. Kita kunci. Kita kunci. Tuh. Forecast itu di 16 sampai 25 ya berarti. Kita kunci. Lagi kita kunci. Nah, ini sampai ke 25. Nah, dikarenakan untuk perumusan 25 yang diketahui Paulus itu kan sampai 25, yang dimana kita mengasumsikan untuk nilai yang sudah lebih dari 25 itu kita gamasatnya kita gunakan 2. Seperti itu. Kita jadi mengacu pada nilai n yang pada nilai 25 seperti itu. Kita drag 2. Ini itu kalau misalkan kita pakai asumsi ya. Kalau misalkan kita ada data lab yang sesungguhnya, kita akan menggunakan data lab yang sudah diujikan seperti itu. Lalu untuk di sini nilai E, itu nilai E kita gunakan untuk di Biares dan Favre di 1976, yang dimana dia itu kan diketahui nilai E di sini yang mengacu pada gamma sat. Nah, di sini kan tidak ada nilai NSPT, yang ada gamma D, dry sat, E, CV, gamma W sat, dan M. Yang dimana yang udah kita ketahui, kita punya yaitu data gamma sat. Seperti itu. Jadi kita mengacu pada gamma sat sendiri. Ini kita mengacunya pada gamma satnya 1,4. Berarti di sini kita mengacu pada ini ya. Lalu kita sama dengan forecast. Kita gamma sat, kita koma. Habis itu di sini nilai E di sini kan 1,43 ya guys. 1,44 di sini. Nah, ini itu untuk warnanya, warna sendiri, warna ini itu akan mengacu pada sebelumnya. Jadi ini di sini kan 1,4 sampai 1,44, yang dimana 1,4 itu dia di 1,38 asumsinya, berarti 1 sampai 1,44. Nah, di sini 1,44. Ini warnanya sudah saya sesuaikan, berarti 1,45 sampai 1,5 dia menggunakan ini. Terus 1,51 sampai 1,57 dia menggunakan ini. Seperti itu. Kita contohkan. Ini kita kunci, koma ini kita kunci. Sudah oke. Kita drag sesuai warnanya. Seperti itu. Mungkin 1,45 ini kita anggapnya 1,44 juga ya. Jadi kita anggap di sini. Oke. Nah, seperti ini. Lalu 1,46 kita forecast juga. Copy, ini kita pakai di sini, berarti dia 1,4 nih, 1,55 sampai 1,57, 1,5 ya, berarti 1,4 dikunci, kunci seperti ini.
Nah, lalu ini 1,51 kita fokus juga. Nah, ini nilai gamma sat, koma atau titik koma ya. 1,5 sampai 1,57 dikunci. Ini dikunci, koma, dikunci. Lalu untuk ini 1,58 kita juga forecastkan. Berarti 1,58 sampai 1,63 atau di sini saya 1,6. Di situ kita kunci. Seperti ini dikunci. Seperti ini. Habis itu untuk 1,7 di sini kita forecastkan karena dia itu di 1,69 sampai 1, ini ya. Kita forecastkan sendiri. Lalu ini 1,8. Dia berarti di 1,76 sampai 1,282. Kita forecast. Seperti ini. Kita tarik. Ini untuk 1,83 dia masuk ke sini ya, 1,82 sampai 1,88. Dikunci. Kita tarik sesuai warnanya. 1,9. Dia berarti 1,88 ini sampai 1,94. Seperti ini. Nah, untuk 1,96 ini 1,96 sampai 2,4 ya. Ini kita pakai 2. Seperti ini. Nah, untuk yang ini kan sampai 2 dan lain sebagainya kan, ini kita pakai 2 semua, berarti dia ini pakai 0,73 semua. Nah, untuk CV-nya sendiri, baiklah, untuk selanjutnya itu adalah perhitungan dari CV atau consolidation, yang dimana dia itu sama ya. Kalau misalkan CV kita mengacunya pada gamma sat seperti itu. Habis itu kita ini ya, sudah saya plotkan juga warna-warnanya sama dengan forecast. Ini kita ke gamma sat, kita koma atau titik koma ya. Gamma sat berarti kita ke CV. Ini berarti kita di 1,4 ini, berarti di sini. Ini kita kunci sama ini. Oh, ini kita kunci koma atau titik koma. Nih. Kita oke. Oke. Ini kita kasih di sini. Seperti ini. Di situ kita tarik garis seperti ini. Kita tarik sampai sini ya, 1,45. Habis itu lanjut untuk 1,46. Kita sama dengan forecast. Berarti dia ke ini 1,46 sampai 1,46 sampai 1,5. Seperti ini. Kita forecast, kita kunci, kita koma, titik koma. Ini kita kunci. Oke, kita tarik. Seperti ini. Habis itu yang dua ini sama.
untuk nilainya ini ya, 1,51 sampai 1,57. Kita kunci. Ini kita tarik. Lalu untuk 1,58 ini 1,58 berarti di sini ini sampai 1,63. Kita kunci. Titik koma, kita kunci. Bentar. Ini fokus 1, ini dikunci. Dikunci. Terus ini sama dengan forecast ini 1,8 sampai 1,82. Ini kita kunci, kita kunci. Ini juga forecast ini 83, berarti 1,82 ya sampai 1,88. Kita kunci. Ini sampai 94. Kita ini forecast juga di 196 sampai 2. Ini kita kunci, kita kunci. Ini sama, kalau misalkan kuning kita asumsinya ini kan 2, kita samain 0,06382. Ini habis itu untuk gamma sat W-satnya juga itu mengacu pada gamma sat juga di sini. Itu sama dengan forecast. Atau enggak kalian copy di sini. Nah, seperti ini. Ini kita pindahkan di sini. Ini yang CV-nya kita taruh gamma sat seperti ini. Sesuai sama ini. Ini sama, berarti kita kopikan ini di sini. Ini kita pindahkan ke sini. Ini kita pindahkan ke sini. Nah, ini kita kasih mari dulu. Oke, ini kita ganti di sini. Ini kita ganti di sini. Kita garis, ini juga sama. Kita klik 2 kali, dipindah. CV-nya tadi yang gamma sat. W-sat. Maksud saya. Ini kita tarik aja. Kita pindahkan seperti ini. Kita pindahkan di sini. Bentar. Udah kita tarik.
7,14. Atau kita sama dengan di atasnya ini bisa. Seperti ini. Itu kita untuk yang V sendiri itu nanti mengacunya di sini ya. Sebentar. Mengacunya pada si ini. Jadi C aksen atau effective strength of kohesi itu kita berarti hitung dulu C-nya. Kita forecastkan karena di sini CU mengacu pada nilai NSPT seperti ini. Jadi kita mengacunya di NSPT. Nah, seperti ini di copy aja. Di copy. Itu ini lagi di CU. Dipaste di sini. Nah, seperti ini. Ini kita pindahkan seperti ini. Di N. Yang ini kita pindahkan ke CU. Seperti itu. Nah, seperti ini. Habis itu ini juga sama. Ini kita pindahkan di sini. Seperti ini. Ini juga kita pindahkan. Nah, seperti ini. Ini kita tarik sampai biru. Ini kita sama, ini diubah juga. Oke. Nah, ini di 16,5. Enter. Seperti ini. Nah, gini. Di 19,2. Kita ikut 19 sama dengan atasnya. Atau kita mengacu pada rumus ini. Coba ya. Oh, seperti ini aja. Ini ada 50 soalnya. Ini kita oke. Habis itu yang ini rumus C aksen atau effective strength itu dia ada rumusnya sama dengan 2/3 dikalikan dengan CU. Seperti ini. Kita drag. Ya, seperti ini. Lalu kita lanjut ke rumus V, yang dimana rumus V itu mengacu pada ini ya, J sama V, seperti ini. Jadi kita forecast. Nilainya mengikuti yang CU, berarti di CU di sini. Terus diklik, klik koma. Habis itu kita V-nya dulu, kita kunci. Habis itu kita koma lagi atau titik koma. Terus nilai C-nya kita kunci. Seperti ini, kita tarik sak bawah. Seperti ini. Oke.
Oke, baik. Ini tadi ada kesalahan yang dimana ini itu bukan menurut CU tapi menurut C aksen. Ya, teman-teman. Jadi kita C aksen, kita tarik. Bentar. Nah, seperti ini. Nah, ini yang karena kan dikuningi itu kita asumsikan sama yaitu 25 untuk nilai ke bawah, nilai V-nya. Seperti ini. Lalu untuk V aksen sendiri itu rumusnya adalah sama dengan decrease dari terus kita atom tangan minus 1 kita buka kurung lagi 2/3 tutup kurung, habis itu dikalikan dengan buka kurung tan radian, habis itu tutup kurung lagi di F4 nya ini di sini. Nah, di V nya terus kita enter, yes, seperti ini. Kita tarik, nah seperti ini. Lalu atau kalau misalkan kita pakai ini boleh V-nya, tapi V-nya itu lebih besar dari 68. Itu lebih gede sekali untuk tanah lempung yang dimana belum disyaratkan. Jadi kalian pakai yang ini tadi. Nah, 25 saja. Berarti kita forecastkan seperti ini. Nah, ini 1727 kita tarik sama dengan di atas. Seperti ini. Lalu untuk gamma D di sini, nah ini gamma D ya, mengacu pada gamma SAT. Gitu. Ini yang mengacu tadi gamma SAT dari CV ya, kita kopikan aja. Copy, kita masukkan ke sini. Kita paste. Nah, ini yang gamma SAT-nya kita pindahkan gamma SAT. Yang ini kita pindah yang merah, kita pindah ke gamma D. Seperti ini, kita enter. Ini kita drag. Terus itu yang ini sama dia. Ini yang merah ini kita pindah ke seperti ini. Ini juga kita pindahkan ke gamma. Ini kita pindah ke gamma D. Kita drag. Ini juga sama. Ini kita pindahkan ke sini. Ini juga sama, kita pindahkan ke sini. Ini kita pindahkan ke sini. Seperti ini. Kita pindahkan di gambar ini. Kita pindahkan. Seperti ini. Ini kita samakan di atasnya aja. Ini yang sebelah sini kita kasih ini ya. Nah, seperti ini. Di dua aja. Nah, habis itu N tetap sama, N kita pakai gamma SAT untuk acuannya.
Berarti kita copy dari sini, kita paste di sini. Ini yang gambar ini kita pindah seperti tadi ya, berarti yang merah ini kita pindah ke N. Nah, seperti ini. Nah, ini tarik. Atau enggak, nanti kalau kalian seperti ini gamasatnya itu bisa kalian kunci, tapi sesuai ini ya, sesuai baris mereka. Ini oke. Habis itu untuk yang LL atau indeks plastisitas kita menggunakan ini ya, rumus yang di bawah di CV seperti ini. Oke. Nah, ini sesuai juga yang warna ini ya, berarti kita ke forecast. Ini kita yang CV, koma. Dia kan di 0,007 sampai 0,008 ya. Ini berarti di sini 0,7, 0,8. Ini kita kunci. Oke. Di sini. Ini jangan lupa dikunci. Nah, pokoknya untuk ini forecast itu adalah rumus ini yang diketahui, ini yang dicari, nah ini juga yang diketahui, nilai yang diketahui, seperti itu. Forecast yang CV di sini 0,09, dia 0,9 sampai 0,11. Nih, kita kunci. Oke, kita kunci. Salah kebalik. Itu ini yang berarti yang CV-nya di 0,1 sampai 0,2 ya. Ini di sini berarti 0,1 sampai 0,2. Kita kunci. Kebalik ya teman-teman. Kita kunci. Ini di sini. Ya, di sini. Nah, seperti ini. Ini 0,2 sampai 0,3. 0,2 sampai 0,3. Kita kunci. Ini kita kunci. Enter. Lalu ini adalah 0,33 sampai 0,4.
ini 0,33 sampai 0,4 kita kunci, koma, kita kunci. Ini kita tarik garis. Nah, ini di 0,61 ini forecast ini, habis itu kita koma 0,61 berarti di sini 0,67. Nah, ini dikunci, dikunci. Ini 83. Habis itu ini forecast 0,77. Ini berarti 77 sampai di sini 0,9. 0,7 sampai 0,9 kita kunci. Nah, ini kita kunci. Bentar. Habis itu lanjut. Oke. Oh, ini kan 0,77 ya guys. Berarti kita bilangnya itu 0,77, kita pakai 0,8 aja. Baik teman-teman. Oke. Nah, seperti ini. Habis itu ini forecast juga. Ini 0,95 sampai 0,001 ya. Berarti 0, ini kita kunci. Ini kita kunci. Ini di 0,173 ya, berarti ini sama dengan forecast ini 0,173 berarti di sini kita kunci. Kita kunci. Ini forecast lagi. Untuk ini itu di 0,25 sampai 0,3. 25 sampai 3. Kita kunci dulu. Kunci. Ini yang 0,33 sampai 0,832. Ini forecast. Ini 3 sampai 4. Kita kunci. Ini kita kunci. Oke. Seperti ini. Nah, untuk ini sendiri berarti kita mengacu pada ini ya. Karena kan ini sudah sama ya, berarti ini sama dengan atasnya. Seperti itu. Jadi kita lalu untuk yang ke GS. Nah, GS ini atau apa, butiran itu sama dengan rumusnya adalah gamma dikalikan dengan 1 ditambah dengan ini E dibagi dengan W1 dibagi dengan 100 ditambah dengan 1. Seperti ini. Nah, ini kita tarik. Seperti ini. Untuk yang apa, di korelasi kohesif seperti ini hasilnya. Baik, akan saya lanjutkan untuk korelasi pada tanah non-kohesif atau tanah pasir. Yang dimana di sini juga sudah saya tempatkan untuk korelasi-korelasi yang akan dipakai. Seperti pada Paulus, Grisfield, habis itu Astur, dan lain sebagainya. Untuk tanah kohesif sendiri, yang non kohesif ini yang kuning ini itu nilainya akan sama. Pokoknya untuk yang warna pokoknya disamakan dengan warna yang sudah saya samakan. Oke, untuk yang 0
kita bisa gunakan ini, kita kunci 1,2, kita asumsikan bahwasanya untuk tanah pasir memiliki gamma saturasi 1,2 sampai kedalaman 3. Lalu untuk yang kedalaman 4 kita pakai forecast. Untuk nilai 4 kita koma atau titik koma. Untuk nilai 4 kita bisa gunakan ini ya, 1,2 juga. Nilai 4. Kalau misalkan 4,5 pakai forecast. Nilai koma, habis itu nilai yang akan dicari. Ini berarti 4 sampai 10. Terus kita koma atau titik koma, jangan lupa dikunci. Ini ke 4 titik sampai 10. Nilai yang sudah diketahui. Ini kita tarik. Nah, seperti ini. Itu 10,5 sama forecast. Ini sama sampai 30. Ini kita kunci. Ini kita tarik. Titik gas 5. Ini sampai kedalaman 50. Ini kita kunci. Seperti ini. Nah, untuk yang kedalaman yang warna kuning ini kita samakan seperti atas. Ini. Oke. Lalu untuk nilai pori kita bisa pakai ini ya. Seperti yang kemarin. Ini kita pakai. Kita kunci. Ini kita kunci sampai kedalaman 7. Nah, gamma setnya kan diketahui kan di sini kan 0,31 kan. Nah, untuk nilai-nilai sebelumnya itu kita asumsikan nilai I-nya sama. Gitu. Jadi ini kita pakai forecast. Terus ini gamma ini, terus habis itu di 0 ini ya, gamma 1 sampai 38. Ini dikunci. Nah, ini dikunci. Ini sampai di 4. Ini forecast. Ini koma. Ini dikunci. Dikunci. Oh, ini yang sampai 44 ya. Dikunci. Habis itu ini forecast. Nah, ini kan di 1,45 sampai 150. Ini dikunci, ini ya lihatnya. Kita tarik. Lalu ini juga 1,50 kita forecast. Ini 1,50 sampai berarti 1,57. Kita kunci. Ini 1,8 kita forecast. 1,58 berarti di sini sampai 1,63. Ini tetap. Ini 1,64 sampai 1,69. Forecast. Ini 1,70. Ini hasilnya akan sama ya untuk kalian nanti buat sendiri. Ini 25, 28, nanti disesuaikan dari
nilai-nilai yang ada di gamma 1 seperti ini. Habis itu yang CV atau koefisien konsolidasi untuk konsolidasi ini juga mengacu pada gamma 1 ya, berarti ini kita samakan seperti ini. Kalau misalkan gamma 1-nya berarti ini dengan ini kita kunci, tarik di sini. Habis itu yang ini berarti gamma 1-nya di 0, sampai 0,31 seperti ini. Jadi untuk yang ini, nah ini kita copy aja, copy, kita paste di sini. Oh salah, maaf, ini kita copy, ini kita paste langsung di sini, dikarenakan ini kan mengacu pada gamma 1 seperti ini. Yang ini yang merah ini kita ganti ke CV seperti ini, kita tarik. Habis itu yang ini kita E-nya kita ganti juga di sini, kita tarik. Sama ini juga kita tarik di sini. Kita ini ya, nolnya di, nah seperti ini. Yang ini juga kita tarik di sini, kita oke, kita tarik. Di situ yang ini juga, ini kita tarik di sini. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Habis itu untuk yang W1 ya, yaitu dia mengacu pada ini ya, sama kayak rumus sebelumnya yang di korelasi kohesif, dia mengacu pada gamma 1 juga. Nah ini kita kopikan dari sini aja, ini kita paste di sini. Ini yang E-nya kita ganti di sini ke W1 seperti ini. Habis itu untuk yang ini, yang merah ini kita ganti ke W1 seperti ini. Oh, ini ada yang salah. Nah ini enggak di ini nih. Oh ini salah. Ini kalian ini ya, yang ini biru ini kita pindah di sini. Nah seperti ini. Nah ini salah ya teman-teman, nanti dilihat lagi forecastnya mengacu pada gamma 1. Ini kita tarik dari sini. Ya. Ini. Habis itu ini kita ditarik di sini ya. Habis itu yang ini juga kita tarik, yang ini kita tarik di gamma 1-nya. Nah seperti ini, tarik dari sini. Nah ini benar, nah ini salah, hanya nilainya kok gede sekali. Nah ini juga, nah ini yang merah ini kita ganti yang di wizard ya, kita tarik. Ini juga yang biru kita ganti, yang merah juga kita ganti. Nah ini biru juga kita ganti, ini yang merah juga kita ganti. Ini
ini, habis itu yang ini 1,09. Nah, ini seperti ini. Untuk yang bawahnya sama ya, teman-teman. Nanti yang kuning ini mengikuti yang di atasnya. Habis itu untuk V-nya sendiri, dia itu mengacu pada ini, mengacu pada nilai N. Kita akan cari di sini, ini rumus untuk V efektif, kalau ini rumus untuk V. Kalau rumus V efektif itu kita bisa pakai rumus sama dengan 3,5 dikalikan dengan ini nilai N-nya, kursor saya, nah ini, lalu habis itu dikalikan dengan ini, habis itu dipangkatkan dengan 0,5, habis itu ditambah dengan 22,3. Nah, seperti ini kita bisa tarik. Nah, untuk rumusnya kalian bisa cari di buku Praja maupun buku Boles. Yang ini di sini menyatakan bahwasanya V efektif yaitu 3,5 dikalikan N pangkat 1/2 ditambah dengan 22,3. Ini untuk pendekatan empiris guna untuk mendapatkan dari nilai NSPT. Habis itu untuk yang ini, yang V, itu bisa kita gunakan dari rumus Boles. Di sini pendekatan, kita pakai forecast. Nah, ini dari nilai N 0 sampai 4. Nah, ini kita koma, dia nilai forecast, nilai 0, nilai ini ya, dengan forecast ini berarti nilai 0 titik koma atau koma, berarti nilai 0 sampai 4 ini, terus kita kunci ini, kita 0 sampai 4 kita kunci. Nah, ini, nah kita geser untuk warna yang sama, sama dengan forecast itu nilai ini ya 4,5, berarti dia 4 sini, kita kunci dengan 4 sampai 10 kita kunci ini. Itu sama, ini sama dengan forecast. Nah, ini pokoknya mengikuti untuk warna yang sudah saya buatkan seperti ini, untuk agar perhitungan perumusan atau forecastnya dia itu bisa lebih akurat, dikarenakan untuk keterbatasan 4 sampai 10. Nah, kalau misalkan kita kan di sini 4,5 sampai dengan 10, seperti itu. Untuk DR-nya kita juga bisa mengikuti, kita bisa membuat pakai Boles. Di sini kan ada DR. Nah, ini kita bisa copy dari sini, kita paste di sini. Nah, ini ya, ini kita ganti ke 0, N-nya 0, yang ini V-nya kita ganti untuk ke DR. Kita ke thread seperti ini. Nah, ini kita juga bisa geser biar kita nggak melulu kita pakai rumus forecast mengetik, kita bisa langsung pindahkan seperti itu. Untuk gamma dry-nya sendiri kita bisa pakai perumusan dari ini ya, tabel base Bierès dan Favre 1976 yang dimana mengacu pada gamma sat. Nah, gamma D di sini kita sama dengan yang kuning ini, kita pakai 0,5 kita kunci. Nah, ini mengacu karena gamma sat sendiri yang di atas 1,31 ini belum diketahui, makanya dari itu kita gamma dry nya itu kita gunakan di 0,05 itu nilainya sama. Ini kita bisa pakai ini, terus forecast kita
kita nilai gamma set ya 1,32, kita koma, ini 1,31, ini kita koma, kita kunci dulu, koma, ini kita kunci. Oke, di sini kita tarik seperti ini. Ini berarti di sini 1,4, kita forecast 1,4, kita koma, di sini berarti 1,38 sampai 1,44 ya. Ini kunci, nah seperti ini. Nah, ini bisa kalian lakukan sampai bawah. Untuk yang tabel kuning ya, jangan lupa ini sama dengan tabel yang di atasnya ini. Habis itu nilai N. Nilai N juga kita mengacu pada base and favre ini. Ini tadi kita copy aja, karena kan dia sama untuk mengacu mengacu pada gamma set. Seperti ini. Ini kita copy. Nah, seperti ini. Nah, ini N-nya ini kita ganti ke ini N. Seperti ini. Lalu kita tarik. Lalu untuk si ini, yang 4 ini kita ganti pada gamma set. Yang merah ini kita ganti ke N. Nah, seperti ini. Kita tarik. Ini juga bisa kita lakukan seperti itu. Kita tarik. Ini sudah mengikuti ya warna-warnanya. Lalu untuk selanjutnya yaitu LL atau indeks plastisitas, jika kita gunakan korelasi dari CV atau korelasi untuk CV dan LL di US Navy 1971. Kita gunakan ini, kita nilai forecast di 0,1 ini kita ini klik 1, kita koma, berarti nilai 0,0001 ya, berarti di sini. Habis itu kita ini terus nilai yang diketahui kita kunci sama ini. Kita kunci. Sebentar. Ini kita kunci, koma. Ini kita kunci. Oke, kita tarik sampai ke sini. Nah, untuk nilai ini sama dengan forecast. Ini berarti yang mengacu pada CV ya. Ini koma di 0,0061. 0,0061 ini berarti sampai sini ya. Berarti ini dikunci, koma, ini kita kunci. Nah, ini sama halnya. Sama halnya. Seperti ini. Oke, baik. Lalu selanjutnya yaitu ini mengacu 0,61 sampai 0,0013. 0,61 sampai 0,663. Ini
Oh, ini 0,001 ya, berarti di sini. Ya, ini tetap sama. Nah, seperti ini. Ini yang ini berarti sama dengan forecast. Untuk yang ini berarti ini kan 0,002, berarti ini 0,002. Ini kita kunci. Di sini kita kunci. Nah, ini sama ya teman-teman. Habis itu kalau misalnya ini 0,04, berarti kita cari yang 0,004. Di sini 0,004, berarti sampai di ini 0,005. Kita bisa cari 0,4 sampai 0,5. Berarti yang digunakan adalah ini ya. Seperti itu. Habis itu untuk yang di sini ada cek atau pembetulan sudut geser efektif. Kita bisa menggunakan rumus ini sama dengan decrease. Habis itu klik open. Habis itu untuk lalu kita buka kurung lagi 2/3 kita kurung dikalikan dengan tan. Habis itu radiannya radian si V-nya. Habis itu kita tutup. Iya, seperti ini. Lalu kita tarik. Nah, ini belum ada ya. Nah, nanti ini itu mengecek apakah sudut V-nya ini itu sudah benar atau belum. Dikarenakan sudut V ini itu menggunakan rumus decrease dan lain sebagainya yang mungkin berbeda dengan pendapat Hak Tandaka dan Uchida, maka itu kita bisa menggunakan rumus yang dari V yang efektif dari si Hataka Uchida. Seperti itu. Baik, akan saya lanjutkan untuk penggunaan dari data-data korelasian tersebut. Di sini saya mempunyai contoh borehole atau titik sondir yang dimana didapatkan hasil-hasil dari grafik dan juga NSPT-nya. Untuk pembacaan NSPT di sini ada tiga titik nilai N yang dimana ada disebut di sini adalah N1, di sini adalah N2, dan di sini adalah N3. Di sini di sini tabel di sini adalah N60 yang dimana di sini adalah N penjumlahan dari N1, N2 dan ditambah dengan N3. Lalu di sini berarti 5 ditambah 8 sama dengan 13. Kenapa N1 tidak digunakan? Dikarenakan N1 ini memiliki gangguan yang mungkin didapatkan dari gangguan alat. Jadi untuk koreksi alat di sini tidak dipakai untuk N1, yang dipakai adalah N2 dan N3. Nah, ini kita bisa lihat grafiknya, di sini 13, di sini 15, di sini 20 dan di sini 12. Untuk di kedalaman 2 meter. Nah, ini di sini saya sudah menampilkan tabel di mana ada depth, rank, NSPT dan juga jenis tanah, node, tipe, warna dan juga konsistensi. Nah, untuk ini sendiri, ini saya sudah menguning-uningi untuk nilai NSPT yang sudah kalian gunakan. Misalkan di sini adalah kita gunakan yaitu dengan kelipatan 2 meter. Di sini yang pertama 2 meter, 4 meter, 6 meter, 7 meter, 8 meter, dan seterusnya. Untuk di sini yang dikuning-kuningi adalah yang kalian isi, di mana persis untuk data NSPT kalian. Seperti di sini 2 meter yaitu menggunakan konsistensi nilai N yaitu sebesar 13. Nanti otomatis yang kedua dan sebagainya ini bisa disamakan. Seperti itu. Lalu untuk ini, nah ini yang berarti yang diisi adalah yang warna orange yang dengan apa namanya kelipatan 2 meter. Kalau misalkan kelipatan 3 meter, kelipatan 5 meter, dan sebagainya, nanti kalian bisa atur bagaimana nilainya bisa kalian gunakan di tabel ini. Gitu. Untuk jenis tanahnya,
jenis tanahnya berarti kalau misalkan seperti ini kalian bisa menggunakan atau mencari data-data dari tabel. Misalkan di NSPT 13 kita biasanya menggunakan pasir. Biasanya dari data NSPT tersebut biasanya di samping di sini ada namanya deskripsi tanah, yang dimana misalkan di sini ada deskripsi tanah yang bisa kita gunakan untuk mengisi jenis tanah dan juga not. Ini pasir. Nah, itu kita isi pasir. Habis itu jenis tanah di sini ada lempung. Ini berarti lempung. Ini juga lempung. Nah, ini kita bisa isi. Note kita bisa isi misalkan deskripsi pasir dengan coklat tua, berbutir halus, kasar, dan kepadatan agak padat. Misalkan di sini kita isi berbutir halus sampai dengan kasar. Lalu untuk warnanya kepadatan agak padat. Nah, seperti ini. Tapi kita isi. Nah, berarti untuk tipe sendiri, nanti berarti ada tipe ya, ada dua, tipenya non-kohesif dan juga kohesif. Ini kita bisa klik di sini sama dengan, berarti ini adalah non-kohesif. Nah, seperti ini. Nah, di sini berarti kohesif. Nah, seperti ini. Ini coba non-kohesif. Ini coba kita kohesif. Nah, seperti ini. Ini lempung. Nah, kalau misalkan sudah diisi untuk apa namanya tabel-tabel ini, kita bisa masuk ke tabel berikutnya. Nah, ini kita warnanya kita bisa pakai di sini ada namanya coklat tua. Nah, kalau misalkan belum ada apa namanya untuk tabel ini, yang ini dua ini bisa kalian lewati saja. Kalau misalkan di deskripsi tabel NSPT kalian belum ada, gitu. Ya, ini konsistensi kita bisa lewati saja. Nah, ini range-nya di sini. Nah, untuk muka air tanah kita bisa letakkan di tabel di atas. Misalkan letak MAT-nya di sini 2 meter. Di sini kan ada letak muka air tanahnya 2 meter. Kita bisa pindahkan gambarnya. Lalu untuk range di sini, untuk lapisan, kita di sini akan membagi lapisan per lapisan, yang dimana di sini membagi antar beberapa lapisan. Seperti di sini saya akan membagi 5 lapisan. Seperti contohnya di sini 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini kalian bisa membaginya sesuai dengan range NSPT yang kalian dapatkan. Kalau misalkan saya di sini mendapatkan NSPT, di sini kan ada 13, lalu di sini ada 15. Yang dimana di sini NSPT 13 itu menunjukkan konsistensi pasir. Yang dimana konsistensi NSPT 15 ini menunjukkan konsistensi lempung. Lalu di sini ada NSPT 15 dan 10. Kalau misalkan kita lihat dari grafik di sini, ini sama per jenis tanahnya sama gitu. Nanti kalian bedakan sendiri untuk jenis tanah kalian gunakan. Misalkan di sini ada 5, berarti kalian gunakan 5. Kalau misalkan tambah 1, bisa kalian tambahkan kolom berikutnya. Untuk range sendiri kita bisa sama dengan range lapisan 1, berarti di 0 sampai dengan ini ya, di 0 sampai dengan 2 meter. Ini 0 sampai dengan 2 meter. Nah, seperti ini. Nah, ini juga misalkan di lapisan kedua, itu ada di ini ya, range-nya 2 meter sampai dengan ini berarti di 7 meter. Seperti ini. Nah, berarti lapisan 3 itu di sini. Nah, ini nanti kalian bisa gunakan perbedaan warna untuk perbagian konsistensi tanah yang akan kalian gunakan. Untuk lapisan ketiga, kita di 7 meter sampai dengan
di sini di 10 meter. Nah, seperti ini. Untuk NSPT average kita bisa gunakan sama dengan round up ya. Kita bisa pakai average round up, terus kita buka kurung average dari ini ya, sini, seret, berarti sampai sini, kita enter. Oke, ini kita tutup kurung dulu, habis itu kita koma 0, yes. Nah ini, habis itu untuk lapisan kedua kita bisa drag ini, tapi cuman ini kita bisa pindahkan di lapisan kedua 14 sampai dengan ini 15, seperti ini, enter. Nah, seperti ini. Terus lapisan ketiga juga kita bisa gunakan ini di lapisan 3 ini 18 sampai dengan sini 12. Nah, seperti ini. Anda bisa kalian gunakan untuk NSPT Ravel yang lainnya. Untuk tebal lapisan itu kita bisa gunakan rumus sama dengan ini dikurangi dengan range yang ke-1. Nah, seperti ini. Nah, untuk jenis tanahnya kita bisa sama dengan yang ini ya, jenis tanahnya. Seperti ini. Untuk tipenya kita bisa isi, nah, ini non kohesif. Kohesif itu. Warnanya kita bisa isi, pokoknya isi dari tabel-tabel di atas ya. Kalau misalkan konsistensi state-nya nggak ada, bisa kita lewati dulu. Lalu untuk ini kita mengisi yang pertama yaitu mengisi gamma D. Baik, akan saya lanjutkan untuk pengisian korelasi parameter tanah, yang dimana di sini adalah gamma D kita sama dengan VLOOKUP, menggunakan VLOOKUP yang dimana kita menggunakan ini ya, NSPT ini, terus kita koma, kita buat di sini, kita blok dari ini 0 sampai dengan paling bawah, karena tanahnya kita adalah tanah non kohesif yang pertama. Nah, ini kita bisa kunci, kita koma, kita kasih gamma D itu ada di nomor ini 9, kita koma 0. Nah, seperti ini. Itu kita geser ke sini. Kita geser semua di sini. Nah, ini delete. Nah, ini itu ini ya. Oke. Ini juga di sini di 13 kita pindahkan. Atau kalian bisa kunci di 13. Ini nah, di sini. Nah, untuk gamma sat itu ada di sini. Gamma sat itu di sini ya, di nomor 2. Di nomor 2 di sini, nomor 2. 0. Yang 9-nya kita ganti dengan nomor 2. Seperti ini. Untuk CS-nya itu karena nggak ada ya. Adanya CV. CV itu dia di non kohesif itu di ini nomor 4. Berarti yang di sini tuna 9 itu diganti dengan nomor 4. Terus yang ini, yang V itu di nomor 7. Habis itu yang CU itu ada di karena CU nggak ada ya, yang apa namanya, untuk tanaman kohesif kita bisa isi 0. Lalu sama untuk tanah kohesif itu kita bisa dengan VLOOKUP. Bentar, kita
SPT-nya, koma atau titik koma, kita kenal kohesi dari 0 sampai sini. Bisa isi, nah seperti ini. Kita kunci, habis itu koma, karena yang dicari adalah gamma D ya, gamma D itu ada di nomor 10, kita ke 0. Nah seperti ini. Udah kita kunci, kita geser ke sini, seperti ini. Ininya, oh sebentar. Sebelum itu berarti ininya dikunci ya. Nah seperti ini. Seret. Nah. Untuk gamma D kan ada di sini. Gamma sat ya, gamma sat ada di nomor 2. Nomor 2. LL, apakah ada LL-nya? Nah, ini di nomor 12. Nanti. Habis itu CC. CC itu ada di adanya di CV ya. CV ini di nomor 4. Ini dihapus. CV-nya di nomor 4. Habis itu dengan V, V-nya itu di nomor 6. 6. Habis itu CU-nya, CU ada di nomor 8. Nah, seperti ini. Ini kita bisa copy ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini 14-nya kita ubah yang 17. Seperti ini. Nah, seperti ini. Habis itu ini kita 17 sudah. Ini di 17. 17. Nah, seperti ini. Habis itu untuk yang ini juga. Nah, seperti ini juga. Ini di nomor 29. Nah, ini sudah, kita bisa copy di sini ini ya. Nah, ini misalkan 60 gitu. Atau misalkan 12 gitu. Kita misalkan 12. Nah, seperti ini yang dipakai. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita perhitungan dari GS ya, atau kita perhitungan dari CC terlebih dahulu. CC, untuk CC itu ada yang ini ya, adanya di tanah kohesif. CC itu dengan rumus 0 sama dengan 0,007 dikalikan dengan ini, yang V ini LL dikurangi dengan 7. Nah, seperti ini. Nah, kita drag ke bawah. Habis itu yang CS adalah rumusnya adalah 0 sama dengan 0,01 atau 0,1 dikalikan dengan CC. Enter. Seperti ini. Oke. Habis itu lanjut kita ke water content. Oh, sebelumnya ini ada nilai E, yang nilai E itu ada ya. Kita sama dengan ini, kita copy aja. Kita sini. Ini kita klik, ini 13. Ini yang E itu ada di ini ya, nomor 3. Nih. Copy ini
yang kohesif nilai E nya di nomor 3 sama 3. Kita tarik ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk water content yaitu rumusnya adalah sama dengan, kita buka kurung, gamma D gamma sat dibagi dengan gamma D dikurang dengan 1 buka kurung dikalikan dengan 100. Nah, seperti ini. Nah, lanjut. Ini sama ya. Untuk ini sama dengan, kita copy aja di sini. Ini kita tarik bawah. Nah, seperti ini. Kita drag. Untuk gamma T itu harus ada nilai GS. Nilai GS-nya adalah dari perhitungan kita sama dengan buka kurung gamma sat dikalikan dengan buka kurung 1 ditambah dengan nilai E tutup kurung dibagi dengan buka kurung 1 dikalikan dengan buka kurung WC water content dibagi dengan 100 tambah dengan 1. Nah, seperti ini. Ini kita copy. Nah, ini kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini kita drag ke bawah. Ini sama ya rumusnya. Terus gamma T adalah rumusnya sama dengan GS dikalikan dengan buka kurung 1 ditambah dengan WC. Sebentar. GS dikalikan dengan WC, kita buka kurung aja, 1 ditambah dengan WC dibagi dengan 100 tutup kurung, kita bagi dengan buka kurung 1 ditambah dengan nilai E. Kita enter ya, seperti ini. Kita copy ke bawah. Nah, ini kita tarik ke bawah. Nah, sudah selesai untuk perhitungan dari parameter-parameter yang akan kita gunakan dalam perhitungan. Nah, selanjutnya kalian bisa perhitungan dengan menggunakan rumus-rumus Meyerhof maupun Fezzik yang sudah kalian pelajari di minggu-minggu kemarin. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.